Jadi nanti untuk selanjutnya nanti bareng Bu Arika. Jadi mulai fungsi transenden sama teknik integrasinya bareng sama Bu Arika. Kemarin sama Bu Raffi. Kayaknya Bu Raffi sabar ya. Jadi berbeda mungkin sama Bu Arika. Kemarin Bu Raffi pakai menjelaskan atau presentasi atau diskusi? Diskusi, menjelaskan. Dijelaskan dulu ya, karena masih semester awal-awal itu mintanya dijelaskan. Masih ingat kayak masa SMA. Jadi kalau sudah semester 3 pasti disuruh presentasi ya, sudah mandiri. Kalau yang semester 1 2 itu masih diajari ini loh kuliah gitu. Masih ada beberapa mata kuliah yang mungkin presentasi, mungkin yang di sini kita masih menjelaskan. Nyalai dosen nih. Memang untuk kalkulus itu materinya sama persis dengan materi pada saat kalian kuliah. SMA. Jadi sama waktu kelas 3. Jadi integral. Kemarin kan turunan ya di kalkulus 1. Sekarang ini kelas C berarti kalkulus diferensial sama Bu Arika kan? Ada yang sama Bu Arika, ada yang beda, Bu. Oh, ada yang beda ya. Oh, berarti ada yang ya. Ini kayak bagus iki Bu Arika. Apa ya wis bagus ya Bu Arika gimana? Ini saya sampaikan kembali mungkin yang kemarin sama Bu Arika diingat kembali bahwasanya di kalkulus itu dasarnya harus kuat. Untuk apa? Untuk mata kuliah lanjutannya. Jadi pada saat kalian nanti di semester 3 itu sudah kenal mendapatkan mata kuliah seperti persamaan diferensial, statistik matematika, dan itu kalau kalkulusnya nggak kuat ya susah nanti. Makanya saya yakin kalau yang di kalkulusnya kuat, mantap, kemudian nilainya sudah dapat A lagi, nah itu untuk mata kuliah lanjutannya akan gampang. Asalkan dasarnya sudah kuat, fondasinya ada di kalkulus. Nah, misalkan real. Di kalkulus kan sudah dikenalkan real, diulas kembali di analisis real. Kemudian, ada turunan, masuk lagi nanti persamaan diferensial. Sudah lebih detail, tapi konsep-konsepnya ada di situ. Nah, untuk yang fungsi transenden, itu konseptual, artinya harus benar-benar paham konsep. Untuk yang teknik integrasi nanti itu terkait dengan prosedural. Jadi kalian harus sering-sering mengerjakan latihan soal. Nah, tanpa disuruh harus mengerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Kayak bagus itu sudah hafal. Bu Arika biasanya ngasih soal itu di sebelah sini. Bu Arika biasanya kalau ngasih soal itu di sebelah sini. Nah, itu ya. Jadi silakan nanti dicoba dikerjakan. Nah, sistemnya kayaknya nggak jauh beda sama yang di kalkulus diferensial kemarin. Jadi biasanya di awal-awal saya kasih pertanyaan yang kemarin supaya nggak kaget. Jadi tiba-tiba langsung dikasih pertanyaan yang sudah. Jadi, nah ini kan pertemuan pertama sama Bu Arika. Masa langsung tak kayak pertanyaan yang sama Bu Rafita. Sudah lupa saya Bu, itu kan sudah 1 bulan yang lalu. Oke, nah jadi nanti yang konsep-konsep dasar aja, yang nggak terlalu berat kayaknya yang sudah kemarin bareng Bu Arika hafal ya. Nah kemudian biasanya kita juga pakai cepet-cepetan, karena kalau nggak gitu itu nggak ada greget untuk mengerjakan latihan soal. Sehingga langsung saya minta 5 jawaban yang terbaik dan benar dan cepat. Nah itu jadi tapi saya nggak terlalu fokus ke hasil akhir. Kadang-kadang saya juga nggak ngoreksi hasil akhir asalkan konsepnya sudah benar, aturannya sudah benar. Nah itu yang perlu saya tekankan. Nah, untuk topik yang fungsi transenden itu contohnya fungsi logaritma asli, len ya, len, kemudian fungsi eksponen, kemudian ada fungsi trigonometri dan lain sebagainya. Nah, baru nanti ada teknik integrasi, itu baru dikenalkan lagi substitusi, kemudian parsial dan lain sebagainya. Nah, saya yakin kalian sudah tahu semua waktu di SMA. Nah, karena walaupun kemarin pakai
pembelajarannya daring, saya yakin setidaknya sudah tahu apa sih integral, bagaimana sih teknik integrasi, kenapa kok menggunakan substitusi, kenapa kok harus menggunakan fungsi rasional, kenapa saya harus menggunakan yang parsial, dan lain sebagainya. Nah, itu akan tahu dengan sendirinya kalau kalian sering mengerjakan latihan soal. Nanti tanpa disuruh, silakan dicoba latihan soal. Karena saya mengambilnya juga dari situ. Nah, kemudian untuk tes akhirnya, kemarin UTS-nya gimana? Bisa enggak? Bisa ya? Bisa lah, harus bisa. Kira-kira nilainya bisa berapa? Positif A. Oh, positif Amin. A. Ya harus gitu Amin. memang. Enggak usah pesimis tiba-tiba bisa Bu, tapi enggak tahu jawabannya benar atau salah. Pokoknya saya bisa mengerjakannya lancar kok Bu, apalagi dapat kiriman jawaban dari temannya gitu ya. Mahasiswa lebih cepat kalau urusan itu, lebih canggih kayaknya. Nah, tapi saya berbaik sangka kalian mengerjakan sendiri-sendiri dan jujur ya. Ya, untuk hari ini saya coba menjelaskan 2 topik, dan karena saya kebetulan ada acara ini, harusnya undangannya jam 10 tapi masih belum datang, makanya tak tinggal ngajar. Nanti mungkin saya agak cepat ya. Ya, saya mulai dulu. Sebentar, saya tak presentasi dulu, takutnya nanti hangus. Nah, dituliskan dengan len, logaritma natural. Tapi kalau logaritma asli jarang, malah lebih sering ke logaritma natural. Apa definisinya? Bahwasanya ln x itu adalah integral dari 1 hingga x seperti dt. X-nya lebih besar dari 0. Itu syarat. Jadi X-nya harus lebih besar dari 0. Nah, apa maknanya? Coba Bu Arika tanya, apa makna integral dari 1 per T dt? Dari 1 hingga X. Apa artinya? Apa maknanya? Ya apa? Apa Gilang? Mengintegralkan sebuah fungsi 1 per X, 1 per T dari batas 1 sampai X. Dengan X adalah bilangan positif. Oke, ya itu membacanya. Maknanya apa? Artinya apa? Kalau integral tentu, kalau di konsep yang sebelumnya berarti dia itu mencari luas daerah. Ya. Nah, itu berarti apa? Mencari luas daerah dari fungsi 1 per T dari batas bawah 1 sampai X. Dan Ya. X ada bilangan positif. Iya, jadi integral 1 hingga X seperti dt itu adalah luas daerah di bawah kurva seperti dengan batas 1 hingga X. Jadi luas daerah di bawah kurva. Artinya ln X itu adalah seperti itu, definisinya adalah seperti itu. Tapi dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan lebih besar dari 0. Nah, secara grafik itu ln X itu dia ada di sebelah kanan sumbu Y. Kenapa? Karena X-nya kan tidak boleh kurang dari 0. Nah, jadi ini ln X-nya.
Y sama dengan ln X, ini grafiknya. Tadi apa Y sama dengan ln X itu adalah kan luas daerah. Luas daerah di bawah kurva Y sama dengan seperti. Atau ini kalau misalkan saya anggap sebagai seper X, coba diperhatikan. Pada saat X-nya itu antara 0 dengan 1, antara 0 dengan 1, ln X dia akan menjadi sama dengan integral sekian seperti dt. Nah, kalian masih ingat apa itu teorema di simetri ya? Kalau batasnya dibalik, dia akan menjadi apa? Menjadi negatif, batasnya kemudian dibalik, gitu kan? Negatif X hingga 1. Karena apa? Karena X-nya kan kurang dari 1. Maka daerah yang di sini adalah daerah negatif. Pada saat X lebih besar dari 1, ln X-nya itu kan dia tetap pada saat X, dia berupa integral. Nah, terus untuk yang X sama dengan 1, ayo coba X sama dengan 1, ya substitusi aja, ln X sama dengan 1. Integral 1 hingga 1. Gimana kalau batasnya sama? Kalau batasnya sama, integralnya berapa hasilnya? 0, Ibu. 0. Makanya di sini muncullah sama dengan 0. Untuk ln 0 itu sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau X-nya kurang dari 0? Boleh enggak? Ayo, boleh enggak? Untuk fungsi 1/T tidak boleh, Ibu, karena Ya, enggak tidak boleh. ya. Karena tadi di sini pun juga disyaratkan. Dia tidak boleh kurang dari 0 atau dia harus lebih besar dari 0. Sehingga kalau dia kurang dari 0 itu enggak boleh. Ya. Oke. Nah, sebentar ya. Sebentar. Oke, udah. Sebentar. Terus, nih, turunan dari fungsi ln. Jadi kemarin masih di kalkulus yang bareng Bu Raffi ada TDK ya, TDK 2. TDK 2 itu turunan dari integral suatu konstanta terhadap variabel dari suatu fungsi, itu kan fungsi itu sendiri. Tetapi hati-hati di sini. Jadi kalau X, maka di sini langsung yang T harus diubah menjadi X. Itu TDK 2. Nah, maka turunan dari ln X itu adalah seper X. Gampang. Jadi kalau saya punya fungsi U yang terdiferensial terhadap X, berarti kemarin masih ada di aturan rantai.
Gimana di aturan rantai? Kalau saya punya kalau punya Y sama dengan ln U, nah, menggunakan aturan rantai, berarti U-nya harus terdiferensial, harus ada turunan, terturunkan terhadap X. Berarti dy per dx sama dengan dy per du. Apa turunannya? Apa turunan? 1/U. Per U. Per U dikalikan du per dy. Ya kan? Nah, ini dasarnya. Artinya, kalau nanti fungsi yang di sini itu dia sebuah fungsi tertentu, dalam bentuk fungsi X, maka turunannya tinggal di 1/U dikalikan turunan di dalamnya, menggunakan aturan rantai. Sama kayak yang kemarin ya. Nah, itu kalau misalkan Bu Arika punya Y sama dengan ln X plus 2 misalkan. dy per dx-nya sama dengan berapa? Gampang kan? 1 per, tinggal turun aja. X plus 2 dikalikan turunan di dalamnya. 1. Akan berbeda kalau Y-nya sama dengan ln 2x. Jadinya apa? dy per dx sama dengan 1 per 2x 2x dikali 2. selesai, tinggal seperti ya. Ya, ini harus sering-sering dihapus dan tidak kotor. Nah, itu sudah. Terus ini grafik. Turunan pertama menyatakan grafik kontinu. Apa syaratnya kontinu? Sebuah fungsi dia sama dengan fx, dia dikatakan kontinu pada x sama dengan a misalkan. Maka apa syaratnya? Yang pertama, ayo, apa Bagas? Bagus apa Bagas? Bagus. C ya, jadi itu jika kontinu pada X sama dengan C ya, itu tidak boleh lupa ya. Nah terus untuk turunan kedua kita melihat apakah grafik itu dia cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah jika apa? Turunan keduanya yang kecekungan itu loh. Ayo apa? Apa Medinda? Cekung ke bawah, cekung ke atas. Kalau cekung ke atas, jika turunan kedua. Kalau cekung ke bawah, jika turunan kedua. Kalau ke atas, ya kan kalau itu aja tinggal kebalikan itu kan. Ya. Nah, berikutnya ini sudah contoh itu terlalu gampang. Sama kan kayak tadi ya. Sifat-sifat logaritma asli. Jadi kalau ln 1 tadi ketemu sama dengan 0. Kalau ln AB sama dengan ln A ditambahkan. Kalau di sini operasinya perkalian jadi tambah, kalau operasi pembagian jadi berkurang, dikurangi. Kalau ada perpangkatan, pangkat pindah ke depan. Nah, ini terlalu gampang pembuktiannya, nanti silakan dicoba sendiri. Ini ada contoh yang kedua, coba. Jika ada Y sama dengan sekian, cari turunan pertama. Mau menggunakan rumus UV, boleh. Tapi ada 2 langkah nanti. Jadinya apa? Dikalikan dulu, yang pemilahnya dikalikan pakai UV, kemudian yang kedua baru menggunakan, kan 2 kali kerja. Ternyata kita bisa manfaatkan fungsi ln. Gimana caranya? Dilenkan semua. Setiap ruas dilenkan.
Y sama dengan len sekian. Nah, gunakan sifat-sifat dari fungsi len tadi. Oh, ada perkalian, berarti harus ini ada pembagian, berarti harus dikurangi. Nah, kalau kemudian sudah selesai, ada perkalian, berarti harus dijumlah. Ada perpangkatan, berarti harus turun ke bawah. Kalau sudah bentuk yang ini, yang terakhir, len Y sama dengan len X kuadrat plus 1 plus setengah len sekian dan seterusnya, nggak akan ada kesulitan. Jadinya tinggal apa? Tinggal diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap X. Kemarin fungsi implisit gimana? Walaupun fungsi Y itu ada X-nya, makanya ya harus tetap diturunkan. Seper Y dikalikan dengan turunan terhadap X-nya, turunan di dalamnya. Nah, biasanya mahasiswa itu yang lupa yang di sini. Kalau len Y turunannya apa? Ya seper Y. Dikalikan turunan dalamnya apa? DY per DX. Ya, nggak ada masalah, sehingga DY per DX-nya tinggal balik. Sama caranya kayak turunan implisit kemarin. Ya, paham? Ada yang ditanyakan? Oke. Ini langkah-langkah rangkuman aja kayaknya. Ini belum saya share, nanti saya kirim ke MMP ya. Udah, integral. Nah, integralnya bukan integral dari len X dulu, karena di sini masih konsep. Nanti kalau integral len X kita menggunakan teknik integrasi, karena nggak bisa. Jadi kita arahkan dulu yang integral dalam bentuk seper X dx. Jadi kalau X-nya positif, ya sudah selesai kan? Integral seper X dx sama dengan len X. Kenapa? Karena anti turunan. Integral kan anti turunan enggak ya di awal-awal sama Bu Rafi itu. Nah, kalau bila X-nya negatif, ya wes, X-nya negatif berarti kan di sini dikalikan turunan yang di situ. U-nya sama dengan U-nya sama dengan negatif X. Menjadi len negatif X. Karena ada positif, ada negatif, makanya di sini dituliskan menjadi tanda mutlak. Ya, masih ingat definisi tanda mutlak? Waduh, itu setahun yang lalu sudah, Bu. Oke. Ya wes, sekarang ini ada yang salah ini kayaknya. Saya punya yang di sini. Integral negatif pi per 2 sampai pi per 2. 4 cos T per 3 plus sin T dt. Ayo. Dimisalkan U-nya apa? Ya, U-nya sama dengan yang penyebut, arahkan ke per X dx. Nah, jadi ini yang dianggap sebagai U. Ini salah, ini terbalik. Jadi diarahkan U-nya sama dengan 3 plus sin T. Kenapa, Bu? Ya arahnya ke sini. Supaya dia akan membentuk seper. Tetapi hati-hati, ada kaitan nggak sama yang cos? Nah, kalau U-nya sama dengan itu, berarti DU per DT-nya berapa? Cos T. Nah, berarti DU nanti adalah, kalau kita ubah ke situ, menjadi, atau DT nanti diubah menjadi cos T per DU ya. DU per DT cos T. Ya, nah sekarang hati-hati kalau di sini ada batas yang di sini miliknya T, bukan miliknya U. Sehingga untuk U1-nya sama dengan berapa? 3 ditambah sin negatif P per 2. Berapa sin negatif P per 2? Ini ya. Berarti ini 0, ini P
ini B, berarti negatif 1. Betul. 3 plus negatif 1 sama dengan 2. Untuk yang U2 berarti 3 plus sin Pi per 2. Berapa? 1 ya. Berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Artinya integral itu sama dengan 2 hingga 4 dari berapa? 4 per berapa? Per U D. Ya kan? Kan ini saling meniadakan. T dengan yang di sini. Tinggal 4 saja. Artinya sama dengan integral 4, 2 hingga 4 seper U D. Jadinya 4 dikali len 4 dikurangi len 2. Ya, paham? Dan ditanyakan ini keliru ini. Ini harusnya ada 2-nya. Ya, paham? Kok diam semua? Paham, Ibu. Ya, masih terlalu gampang ya. Ya, nanti kalau sudah susah-susah baru. Oke, terus coba latihan soal. Coba dikerjakan soal yang E. Ayo cepet-cepetan. Ayo siapa yang bisa langsung coret-coret di sini wes. Ini tak share ke MMP. Udah? Ayo siapa yang mau mencoba? Siapa ini? Alfiatul. Ayo Alfi, sudah Alfi. Masih belum, Ibu. Ya, bukan itu gampang sih. Ayo, ya apa coba? Nah, ayo Eko Yudi. Izin menjawab, Ibu. Boleh. Ayo. Izin anonim. Ya, oke. Langsung di situ aja. Ayo cepat. Y sama dengan ln T per T sama dengan ini diturunkan dulu. Jadi menjadi DY per DT sama dengan, oh iya sebelumnya ini dirubah dulu Bu. Jadi Y sama dengan negatif, T pangkat negatif 1 dikali dengan ln T. Oke, boleh.
Kemudian dari T pangkat negatif 1 ini diturunkan menjadi negatif 1 kali T pangkat negatif 2. Dikali, kemudian ln T ini kan turunannya 1 per T. Kemudian ini T pangkat negatif 2 ini dijadikan per jadi 1 per negatif 1 per T pangkat 2 dikali dengan 1 per T. Kemudian dikalikan menjadi negatif 1 per T pangkat 3. Sudah Ibu, terima kasih. Ayo coba koreksi yang lain. Enggak Bu Arikato. Oh, izin Ibu. Ya, Ya, ketika dia sudah dikalikan ini, itu ada sifatnya kalau nggak di Y U kalikan V itu ada sifatnya U kali V aksen ditambah U aksen V. Seperti itu. ya, betul. Berarti kurang ya. Lupa ini kayaknya. Itu kan Iya Ibu, mohon maaf. kalkulus Ya, terima kasih. diferensial, Bu. Lupa. Oke, ya wes paham. Berarti ada yang mau betulkan? Yang sudah? Hilang sudah? Saya coba dulu Ibu. Ya, oke. Ini saya hapus atau bagaimana itu? Boleh dihapus wes. Kan sudah tahu ya letak salahnya ya. Iya Ibu. Terima kasih Mas Gilang. Ya. Nah, jadinya berapa? Seperti kuadrat dalam kurung 1 dikurangi ln T. Boleh kan? Seperti kuadratnya dikurangi. Ya. Yang lain paham? Boleh tulisannya Gilang ini gak karu-karuan. Pak Bu Arika. Ya wes. Yang lain paham ya? Oke. Saya lanjutkan nanti coba dikerjakan. Saya lanjutkan ke fungsi inverse. Nah, fungsi inverse atau fungsi balikan. Jadi syarat dia sebuah fungsi memiliki balikan itu salah satunya adalah dia fungsi satu-satu. Apa sih fungsi satu-satu? Satu-satu itu jika X1 tidak sama dengan X2, dia nanti mengakibatkan Fx1 juga tidak sama dengan Fx2. Nah, dengan demikian kalau secara geometris kita potong aja pakai garis datar. Nah, kalau titik potongnya itu 2, berarti dia bukan satu-satu. Kalau titik potongnya 1, dia adalah fungsi satu-satu. Jadi contoh seperti ini. Nah, fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Dia adalah fungsi satu-satu, dan dia pasti memiliki balikan. Y sama dengan akar X. Nah, sekarang perhatikan untuk yang gambar yang B. Y sama dengan X kuadrat. Tapi di situ ada inverse-nya. Ada inverse tetapi dibatasi untuk daerah asalnya. Domainnya harus dibatasi supaya dia memiliki balikan. Kalau dia tidak dibatasi seperti ini nanti antara kita mengambil X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1, ternyata Y-nya kan sama. Hasilnya sama dengan 1. Itu tidak bisa. Demikian juga untuk fungsi trigonometri. Makanya pasti arkes sin, arkes cos, ataupun tangen itu pasti ada batasnya. Di antara 0 sampai pi per 2, atau dari negatif pi sampai pi per 2, baru dia memiliki inverse. Kalau mulai dari 0 sampai 2 pi, dia nggak akan memiliki inverse, karena harus dipecah domainnya. Ya. Nah, itu.
Jadi fungsi F itu memiliki inverse jika dan hanya jika F-nya 1, 1. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah monoton murni. Apa monoton murni? Monoton murni apa? Jika fungsi itu naik saja atau turun saja. Kemarin di kalkulus, lupa lagi pasti kalau semester kemarin. Nah, nih, jika F itu memiliki balikan fungsi inverse, maka domain, coba kalian perhatikan di sini, domain dari F, dia akan menjadi ring untuk balikan. Dia ring dari F, dia akan menjadi domain dari balikannya. Ya kan? Dia memetakan pakai aturan fungsinya F. Tapi kalau dibalik, dia fungsi balikan. Jadi domain untuk yang di fungsi F, dia akan menjadi ringnya untuk yang balikan. Namanya juga balikan ya, berarti dia dibalik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini identik sama yang tadi. Jadi kalau domainnya dia menjadi ring. Kalau ringnya dia juga akan menjadi domainnya. Nah, biasanya secara geometris itu fungsi inverse itu adalah simetri dari fungsi dari Y sama dengan X terhadap garis Y sama dengan X. Itu adalah fungsi balikannya. Sehingga makanya muncullah untuk yang tinggal diganti aja X sama dengan F negatif 1Y, ya tinggal ganti nanti Y-nya sama dengan sekian. Misalnya gitu. Itu karena dia simetri terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini caranya kayaknya gampang, wis nanti tinggal nyoba. Ini contoh. Jadi di awal itu ubah dalam bentuk Y sama dengan sekian, ubah ke dalam bentuk X sama dengan yang pertama, langkah yang pertama. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua, ya sudah, berarti ini yang X tadi kan dirumuskan X sama dengan F pangkat min 1 Y. Tinggal ganti. X-nya diganti itu menjadi sama dengan Y per 1 plus Y. Nah, langkah berikutnya baru tinggal ganti yang variabel X-nya, variabel Y-nya diganti variabel X. Jadi ini adalah fungsi inverse-nya atau fungsi balikan. Oke, terus ini teorema. Ini perpandangan ya. Yes. Nah, ini ada latihan. Ada 2 soal latihan, silakan dicoba nanti sudah saya share di MMP. Silakan nanti dicoba ya. Tak buatkan forum diskusinya, dikerjakan, saya pilih 5 jawaban tercepat dan benar. Atau gini, tapi untuk setiap soal, soalnya berbeda-beda wes. Karena harus menentukan nanti Bu Arika. Silakan nanti dipilih soal minimal mengerjakan 3 soal. Gampang kan? Soal kecil nggak nyampe 15 menit selesai. Taruh di MFP, saya buatkan rumahnya ya. Jadi saya buat untuk sendiri-sendiri, yang fungsi logaritma sendiri, fungsi yang inverse sendiri, biar nanti belajarnya gampang. Kalian kan bisa buka-buka kembali ya. Oke, kita tak buatkan. Itu di MMP sudah ada, silakan bisa di-download, dikerjakan soal yang logaritma dulu. Nah, fungsi learn merupakan fungsi naik. Jadi makanya tadi apa cirinya fungsi fungsi inverse. Dia bisa monoton naik atau dia monoton turun. Nah, domain kalau fungsi learn itu apa? Fungsi learn itu kan domainnya dari 0 sampai tak hingga. Kemudian kalau ringnya negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, dia memiliki inverse. Jadi yang dibalik yang tadi disampaikan Gilang itu, yang domain menjadi ring, yang ring menjadi domain. Nah, itu adalah untuk inverse dari fungsi learn. Kalau kita perhatikan grafiknya, nah ini
Ini kemarin kita pelajari untuk yang fungsi len. Y sama dengan len X. Ya, Y sama dengan len X. Sebentar ya, tak tutupin. Nah, ini adalah fungsi Y sama dengan len X. Kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X yang tadi disampaikan sama Gilang kalau nggak salah ya, Gilang, bahwasanya dia akan menjadi fungsi X sama dengan len Y atau fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya kan pangkat min 1 ya. Jadi atau bisa dituliskan dalam bentuk X sama dengan len Y. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi eksponen. Jadi dia adalah hasil pencerminan dari fungsi len. Nah, kalau kita perhatikan pada saat len 1 kan 0. Nah, itu ternyata bila kita tarik garis lurus itu ada nilainya sebuah nilai E. Artinya 1 itu koma E. Jadinya kalau len E itu hasilnya adalah atau nilainya sama dengan 1. Jadi ini yang kita sering harus diingat. Jadi kadang terlupakan. Nah, secara definisi formalnya itu kalau balikan dari len itu adalah fungsi eksponen asli atau bisa dituliskan dengan eksponen. Nah, eksponen itu jadi X sama dengan eksponen Y atau E pangkat Y itu jika dan hanya jika Y-nya sama dengan len X. Ya, nggak ada masalah. Kemudian berdasarkan definisi ini maknanya ada dua. Jadi yang pertama itu bilangan E ini sudah kita ketahui bahwasanya len E tadi sama dengan 1 berdasarkan dari grafik. Kemudian apa makna dari definisi yang tadi itu? X sama dengan E pangkat Y. Jika dan hanya jika Y-nya sama dengan len X. Kita punya yang pertama E pangkat len X sama dengan X. E pangkat len X sama dengan X. X-nya harus lebih besar 0. Karena apa? Karena di sini ada len X-nya. Tadi kan syaratnya tidak boleh kurang dari 0. Kemudian yang B, len E pangkat Y sama dengan Y. Karena apa? Kita menggunakan sifat len diturunkan jadi Y, len E-nya sama dengan 1, selesai. Untuk semua Y, karena E pangkat Y. Y-nya kan domainnya semua ya, semua bilangan real. Nah, ini yang perlu diingat dua poin. Jadi A sama B. Kemudian untuk yang teorema A, B ini bilangan rasional kayaknya nggak ada masalah, nanti bisa dicoba diutak-utak dibuktikan kenapa E pangkat A dikalikan E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B. Nah, ini silakan dicoba dibuktikan menggunakan definisi yang sudah ada. Nah, untuk yang pertama turunan dari fungsi eksponen. Kita tahu Y sama dengan E pangkat X. Kalau dilenkan berarti len Y sama dengan len E pangkat X. Nah, len E pangkat X sama dengan apa? Menggunakan ini berarti dia kan sama dengan X, langsung sama dengan X. Jadi diturunkan terhadap X menjadi 1/Y dy per dx sama dengan 1. Artinya dy per dx atau fungsi yang Y sama dengan EX itu, E pangkat X itu adalah E pangkat X itu sendiri. Jadi kalau turunan ya sama dengan itu. Jadi bagaimana kalau E pangkat sebuah fungsi U misalkan, maka dia dikalikan dengan turunan di dalamnya. Nah, menggunakan definisi anti turunan, kalau turunannya sama dengan E pangkat X, ya wes berarti integral E pangkat X dx ini kurang dx ya. Dx ya sama dengan E pangkat X plus C. Ya, ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, terlalu gampang memang. Kemudian, ini contoh.
Y sama dengan E pangkat sin X, kayaknya nggak ada masalah. Turunannya apa? Ya wes, E pangkat sin X dikalikan turunan di dalamnya. Turunan di dalamnya adalah sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Selesai. Jadi ini juga kayaknya nggak ada masalah. Turunan dari E pangkat E kuadrat ln X sama dengan apa? Ya wes, ditulis ulang dikalikan turunan di dalamnya. Turunan dari U maksudnya. Jadi turunan dari E kuadrat ln X kan pakai UV ya. Nah, selesai sudah. Bagaimana kalau integral? Ya sama, kalau integral berarti tinggal U-nya yang diganti. Perhatikan U-nya yang harus hati-hati di situ pemisalan U. Jadi kayak metode substitusi ya. Nah, di sini E pangkat U berarti tinggal substitusi, menggunakan substitusi U-nya sama dengan negatif 4X dan seterusnya. Silakan ada yang ditanyakan? Saya tak sambil presentasi dulu. Silakan kalau mau bertanya. Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Ini negatif setengahnya dari mana gitu? Bentar ya. Negatif setengah. Salah ya, bukan setengah, ini 4 ya. Ya, turunan dari itu, ya enggak ada ini setengah, bukan setengah ini. Berapa harusnya? Harusnya? Seperempat, Bu. Seperempat. Negatif Ya. seperempat. Salah ya. Nah, gitu itu ketika kopas lupa nggak diubah. Ya wes. Nah, ini salah ini nanti dicek lagi. Udah, yang lain? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke latihan soal ya. Latihan soal ini apa nih? Sederhanakan, nggak usah terlalu gampang, sederhanakan. Coba yang nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Kurang besar ya. Soal nomor 3, saya tak carikan. Soal 3C. Gampang ini kan. Silakan dikerjakan, difoto, diupload di MMP. Nah, di MMP sudah saya buatkan rumah. Nanti tinggal upload di situ untuk soal yang nomor 3C ya. Dia nanti kerekam. Kalau ke HP Bu Arika, full HP Bu Arika, foto-foto ya. Nah, wis di sini. Nah, silakan cepet-cepetan, nanti saya pilih yang 5 jawaban benar dan cepat.
sepertiga 1/3 itu sekian dikali turunannya. Ya, wes boleh. Nggak menyalahi aturan kan? Pokoknya nggak menyalahi aturan. Terus, oke. Ya, boleh. Ayo, ada yang lain? Sudah Ibu, bisa dikirim. Sudah saya kirim. Mana punyamu, Gilang? Sudah Bu, sudah. Ada. Sudah. Iya. Refresh. Gilang yang ini berarti yang atas. Jam berapa? Jam 2 ya? Fungsi eksponen umum dan logaritma umum. Jadi yang tadi itu eksponen asli, kemarin logaritma asli, sekarang yang umum. Jadi kita punya bahwasanya A itu sama dengan E pangkat ln A. Atau kan tadi kita punya X sama dengan E pangkat ln X. Nah, di sini kita punya A sama dengan sekian, tetap ada untuk bilangan positif A. Sehingga A pangkat X itu dapat dinyatakan dengan, kalau kita punya ini, kita nyatakan A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Jadi itu adalah definisi untuk eksponen umum. Jadi A pangkat X. Kalau biasanya kan kita nurunkan X pangkat A. X pangkat N turunannya adalah N dikalikan X pangkat N-1. Nah sekarang dibalik A-nya. Jadi ada bilangan pokok A dipangkatkan dengan sebuah fungsi. Jadi untuk sembarang nilai A yang lebih besar dari 0 dan X-nya bilangan real itu, A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Itu definisinya, harus diingat. Jadi ln A pangkat X itu sama dengan X ln A. Sama ya, ini kan sifat. Kemudian ini operator linier, jadi identik sama yang eksponen eksponen asli. Jadi kalau ada A pangkat X, A pangkat Y, maka menjadi A pangkat X plus Y. Kalau asalkan bilangan pokok A-nya sama. Kalau A pangkat X dikalikan B pangkat Y, itu tidak bisa. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Nah, kemudian ini sama kayaknya, sifat-sifatnya nanti dicek di buku parcel, silakan bisa dicoba diutak-utak sendiri. Nah, ini untuk menentukan turunan dari A pangkat X. A pangkat X kita tadi definisikan A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Jadi kalau mau mencari turunan dari A pangkat X, ya wes kita turunkan E pangkat sekian. Nah, E pangkat sesuatu itu, jadi kita harus menurunkan E pangkat itu dikalikan turunan di dalamnya. Turunan dalamnya apa? Turunan dalamnya X ln A. Apa turunan dari X ln A? Ya, ln A. Sehingga turunan dari A pangkat X itu adalah A pangkat X dikalikan ln A. Karena ada ln A, berarti A-nya harus positif atau lebih besar dari 0. Nah, demikian juga kalau kita punya U, jadi fungsi U yang berdiferensial terhadap X, maka ya A pangkat U nanti turunannya adalah A pangkat U ln A dikalikan turunan dari U. Sama kayaknya nggak ada masalah ya. Kemudian ini contoh. Nah, contohnya kalau misalkan ada Y sama dengan X pangkat X, X pangkat X. Nah, bagaimana kita mau mencari dy dx-nya? Kalau X pangkat X, kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 2, nggak ada masalah. Ketemunya apa? X pangkat 2.
Berarti Y aksennya kan sama dengan 2X pangkat 1. Kalau saya punya Y sama dengan 2 pangkat X, nggak ada masalah. Y aksennya tadi apa? Sama dengan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X ln X. Ln 2. ln 2. Kan bilangan pokoknya 2. Nah, ini selesai. Nah, sekarang ada masalah bagaimana kalau Y sama dengan X pangkat X. Untuk menentukan ini berarti ubah dulu. Ini dianggap sebagai A. Jadi supaya mengarah ke bentuk A pangkat X. Tujuannya ke sana. Sehingga kalau saya punya Y sama dengan X pangkat X, ya ubah ini dalam bentuk A. Tadi didefinisikan apa? Bahwasanya A pangkat X itu didefinisikan sebagai E pangkat X ln A. Nah, kan definisinya itu. Sehingga kalau kita ubah menjadi X, maka fungsi Y sama dengan X pangkat X itu adalah E pangkat X ln X. Paham? Sampai di sini paham? Paham. Ya, oke. Kita hapus biar bersih. Nah, kalau sudah punya itu, berarti mencari turunannya kalian kan nggak akan kesulitan. Jadi, saya sudah mengubah Y sama dengan E pangkat X ln X. Nggak ada masalah. Gimana cara menentukan turunannya? Y aksen sama dengan fungsi apa ini? Fungsi eksponen. Fungsi eksponen berarti apa turunannya? Ya fungsi eksponen itu sendiri kan? X ln X dikalikan turunan di dalamnya. Turunan ln X. Selesai sudah ini terhadap X. Jadi muncullah ini. Ya kan? Karena ini apa? Ini kan sama dengan fungsi E itu sendiri. Jadi tadi Y sama dengan E pangkat X, turunannya sama dengan E pangkat X. Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat U, berarti Y aksennya sama dengan E pangkat U dikalikan DU per DX. Gitu kan? Nah, ini diubah menjadi X ln X. Dikalikan turunan di dalamnya. Untuk mengalihkan turunan ini, turunan dari X ln X nggak akan ada masalah. Apa itu? Menggunakan UV. Mau dibalikkan susah, berarti menggunakan UV. U-nya X, V-nya ln X. Selesai, sehingga muncullah sama dengan sekian. Paham? Walaupun nanti Bu Arika suka-suka aja tak buat soal Y sama dengan cari turunan X pangkat X kuadrat, cari Y aksen. Nah, atau saya ubah nanti Y sama dengan 2X dipangkatkan sin X misalkan. Cari Y aksennya. Pasti bisa, asalkan konsepnya kalian sudah paham. Mau sin X dipangkatkan sin X atau gimana, pasti bisa. Ya kan? Ya. So, coba nanti. Ada yang ditanyakan? Belum. Nah, berikutnya adalah integral A pangkat X. Kalau tadi turunan itu ln A dikalikan ln A, kalau kalau integralnya nanti dikalikan 1/, ln A. Jadi integral dari A pangkat U itu sama dengan 1/, ln A dikalikan A pangkat U. Artinya U-nya ini bisa umum ya, dia bisa terturunkan terhadap X. Jadi kalau saya punya integral sin 2 sin X cos X dx, maka ini bisa dianggap sebagai U yang 2 sin X-nya. Sehingga disubstitusi hasilnya sama dengan sekian. Dibagi dengan ln U atau ln bilangan pokoknya. Ada yang ditanyakan? Oke, belum. Kemudian ini fungsi logaritma, yang tadi fungsi eksponen umum, sekarang fungsi logaritma umum. Jadi kalau dulu di SMA mungkin kalian
yang dikenal itu kalau di SMA biasanya log B sama dengan C gitu ya. Jadi penulisan bilangan pokoknya ada di atas. Nah, sekarang diubah ada Y sama dengan log AX. Jadi ini sama saja dulu menulisnya A log X sama aja. Nah, ini sekarang ditulis di bawah. Mau pakai yang di atas, Bu, saya kebiasaan yang di SMA pakai yang di atas, boleh, nggak apa-apa. Nah, ini jadi fungsi logaritma itu artinya inverse dari pangkat X. Jadi muter ya. Ini inverse-nya ini. Jadi nanti kalau Bu Rika ngasih pertanyaan, coba apa inverse dari A pangkat X, kalian nggak akan bingung. Oh, kalau inverse-nya A pangkat X ya berarti logaritma. Kalau inverse-nya inverse-nya ln X berarti E pangkat X gitu kan. A pangkat X itu adalah eksponen umum. Kalau E pangkat X itu eksponen asli. Jadi yang di sini umum. Nah, identik ya. Kemudian, nah yang perlu diingat bahwasanya Y sama dengan log AX itu sama atau jika dan hanya jika atau dia sama artinya dengan X sama dengan A pangkat Y. Karena dia inverse-nya tadi. Nah, maka dengan menggunakan definisi itu, A pangkat Y sama dengan X, kalau kita lenkan, nanti log AX itu dia sama dengan ln X per ln A. Jadi mungkin dulu waktu di SMA sudah sama A log B sama dengan log A per log B per log A. Sama kan? Di sini tapi dinotasikan dengan ln. Karena kita ke asli ya. Nah, bagaimana menentukan turunan? Untuk turunan dari log AX itu adalah seper dari X dikalikan ln A. Dari mana? Ya dari definisi yang di atas ini. Bahwasanya log AX itu kan ln X per ln A. Kalau diturunkan, ya ln X-nya menjadi seper X. Kalau seper ln A, ya tetap per ln A. Gitu kan? Nah, jadinya identik langsung masuk ke situ. Artinya kalau disuruh mencari turunan Y sama dengan X pangkat X, boleh kalian menggunakan fungsi definisi log atau boleh yang tadi. Jadi kalau yang di sini ini menggunakan definisi ln-nya. Hasilnya akan sama. Kemudian logaritma. Logaritmanya masih belum ke logaritma, tetapi masih memanfaatkan definisi ln-nya. Jadi nanti belum ke situ. Jadi kalau saya punya log 2x, maka ubah ke dalam bentuk definisi dia menjadi ln x per ln 2. Jadi didefinisikan, nah ini muncul ln x per x integralnya. Jadi nggak ada masalah ya. Ini misalkan menjadi seper x. Sehingga U-nya adalah ln X menjadi habiskan seper X-nya saling meniadakan. Jadi ketemunya sekian. Yang ditanyakan? Oke, belum. Ntar tak buatkan dulu. Tak carikan soal. Oke,
Nggak ada yang ditanyakan ya, masih gampang-gampang ya. Segini ini gampang, kalkulus itu nggak susah-susah amat. Coba dikerjakan soal nomor 1C. Nanti diupload di MMP yang soal 1C ya, diupload di situ. Saya tak izin sholat dulu. G. Ini U, ini V. G. Nah, coba U aksen berarti U aksennya kalau U sama dengan itu, U aksennya sama dengan apa? 7 sekat theta. Sekan 7 Kalikan pangkat turunan dari sekan sek. theta dikalikan Turunan dari sek. turunan sekan. Apa turunan sekan? Sekan theta kali tan. Oke. V, V Aksen aksennya 0. apa? 0. Aksennya 0. G. Iya kan? G. Nah, wes. Berarti ini oke, terus 7 itu benar U aksen V-nya di V-nya 0. Oh, G. V-nya len 7, kurang len 7-mu, di len 7 nih. V-nya kan nggak ditulis punyamu Gilang. Ditambah V aksennya 0 dikalikan U, benar, len 7-nya kurang ini. Iya kan? Oh, G. G. Nah, punya Eko tadi apa? Ya sama ya Eko ya. Ini kurang len 7.
Ya, nanti dicek lagi, wes. Oh iya tahu. G tahu Bu. Kelupaan Namanya. susu iki kayaknya kepingin ndang-ndang diupload. Jadinya salah. Yang punya Eko tadi salahnya apa, Eko? Sama ya? Tadi untuk turunan dari len 7 itu katanya, Bu. Turunan dari len 7 itu piro sih? 0 kan? Iya, seharusnya 0. Iya, iya wes. Nah, nek ngerti keliru ini kan enak. Sudah? Ada lagi? Ega. Kok sing jawab iki tok lain endi iki? Ega sekan. Nah, apa Ega turunannya? Kalau A pangkat U berarti turunannya apa? A pangkat U dikalikan turunan U. Kurang berarti kan? Gitu. Nah, berarti kurang. Ya wes. Enak lah cuma ngoreksi gue gampang. Karena ini kesusu-susu gitu, makanya salah kabeh. Ayo siapa lagi? Belum ada yang benar ini Hilda ini. Eko Hilda. Nah ini coba len Y sama dengan sekan dari mana ini? Lihat di buku parcel, sepertinya salah. Salahnya di mana kira-kira ayo? Dari ini oke, mau dilenkan, berarti kan ini harus len juga. Tujuanmu kan Hilda kan gini, Y sama dengan 7 pangkat sekan teta len 7. Dilenkan keduanya, berarti len Y sama dengan len di situ 7 pangkat sekan teta len 7, gitu kan maksudmu? Iya, Ibu. Nah, kalau ada seperti ini berarti harus apa? Ini kan operasi 2 suku atau enggak 2 suku, ini bisa karena ini konstanta ya, ini bisa ditaruh di depan. Len itu sebentar, iki berarti len 7 pangkat sekan teta. Oke, boleh. Apa turunannya? Tambah susah nanti tambah bulat. Nah ini juga salah. Ini tidak boleh. Sekan ini kalau mau dilenkan berarti ini lennya harus keseluruhan. Berarti tidak bisa menjadi lepas seperti ini kan? Atau mau diubah boleh nanti, tetapi ini tidak boleh len 7 itu bukan turunannya menjadi 1/7 kan tidak bisa. Ya. Ya wes, salahnya di situ. Ya apa kok akeh sing salah sih an. Nah, terus mana lagi? Ada lagi? Belum. Yang revisi perlu dikirim, Bu. Yang revisi boleh wes. Ini Maira ya. 1C. Sekan itu len 7. Maira ini dirimu pakai apa Maira? Yang UV, Bu. Yang Pakai UV. Nggih. U-nya berarti 7 pangkat sekan itu dikalikan sekan itu dikalikan V, oke betul, ditambahkan dengan ini U. Lah, V aksennya kan ketemu 0, Maira. Oh, soalnya tadi yang
log tadi Bu yang len X per len A, len A-nya turunannya tetap len A, Bu. Kalau diturunkan terhadap apa? Kalau diturunkan terhadap A ya len A, seper A. Tapi kalau dia ini kan konstanta diturunkan terhadap theta kan ini. Oh, Kalau diturunkan terhadap theta ya len 7 ya sama dengan 0. Ya kan? Oke, Ya wes, nanti dicek. oke Bu, terima kasih. Ada lagi, siapa lagi? Nah, iki wis akeh. Alfi, mana punyamu Alfi? Ngirim apa ini belum masih loading kayak foto ini. Sinta. Ini punya Sinta ini, ya, nggak ada masalah. Ya, nggak menyalahi aturan. Pokoknya nggak menyalahi aturan benar. Ini dilenkan, berarti kedua-duanya harus dilenkan. Oke, len dari len 7 ya boleh, karena ini operasinya perkalian, jadi ditambahkan boleh. Terus sehingga menjadi itu dikalikan Y. Ketemunya len 7 dikuadratkan, 7 dikali, ya. Ya, jadi sekan atau 7 sekan theta dikalikan len 7 dikuadratkan, sekan theta, tangan theta. Sebenarnya loh, lah kok iso bulet teko adoh hai. Dari sini ini kan sudah muncul. Ini sebenarnya langkahnya cuma 2 langkah selesai. Udah ya, stop ya. Yang artinya dia bukan variabel tidak memuat theta. Kalau Y sama dengan sekian, berarti kan itu Y aksennya apa? Ini A pangkat sesuatu. Berarti tetap kita tulis A pangkat sesuatu. Sekan theta. Tetap kan dikalikan turunan theta, turunan sekan, turunan di dalamnya. Apa turunan di dalamnya? Sekan theta tan theta. Theta tangan theta. Nah, ini kan masih ada ini kan, ada len 7. Ya, masih ada len 7. Maksudnya dia masih satu kesatuan, len 7. Ya kan? Terus, apalagi? Berarti dia harus gini wes gampangi. Kalau saya punya Y sama dengan A pangkat X dikalikan dengan 7 misalkan. Nah, artinya ini kan dia berdiri sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi dia nggak iki aslinya cuma nyambung apa jenenge. Suku ya, koefisien, sorry. Nah, ini kan bisa len 7 itu dia nyambung ke sini, ke 7 pangkat sekian. Nah, baru masih dikalikan dengan len 7 lagi, karena dia miliknya dia turunan di dalamnya itu, sehingga muncul yang punyanya siapa ini tadi? Siapa ini yang terakhir jawab? Sinta ya? Nah, akhirnya muncul ini kembali lagi. Kan gampang saja nih, cuma diganti aja sama Bu Arika, ini tak ganti sebagai koefisien. Gitu ya. Mau pakai cara yang punyanya Sinta boleh. Asalkan tidak menyalahi aturan itu sudah benar. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan di hasil akhir. Yang saya perhatikan adalah
langkahnya, prosesnya. Jadi kayak tadi punyanya siapa Eko tadi, misalkan 2 langkah sudah benar, tapi di akhir-akhir sudah ada yang salah, itu yang keliru berarti. Kalau sudah langkah yang pertama salah, konsep di awalnya salah, ya sudah pasti ke bawahnya kan salah. Jadi Bu Arika yang dikoreksi itu yang di prosesnya ya. Ya wes, ini saya stop, saya lanjutkan ke kayaknya sudah habis ya. Materinya saya share. Tadi yang mungkin saya salah setengah itu nanti dicek lagi ya. Karena yang saya share itu yang PDF. Untuk hari ini saya rasa cukup. Jadi nanti bisa dicoba-coba lagi. Yang belum pernah menjawab nanti silakan lebih aktif lagi ya. Nah, jadi saya juga pingin nanti yang aktif itu banyak sama rata satu kelas gitu, biar nggak ikut-ikut. Enggak sih dihafal Bu Arika, Gilang, Eko, siapa lagi bagus, nah ikut-ikut. Jadi semua nanti biar menjawab ya. Nah, biasanya Bu Arika itu sing dicelui itu yang cowok-cowok. Nah, kok iki banyak cowoknya. Ya. Kalau dulu kemarin waktu kelasnya bagus itu sedikit kayaknya cowok, jadi gampang dihafal. Oke, ini nanti silakan dipelajari, dikerjakan latihan soalnya. Mungkin di buku parsel itu lebih banyak. Monggo nanti silakan dicoba ya. Ya, saya untuk hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ya, Arika. sama-sama. Saya tutup ya, jangan lupa presensinya.